Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik anak-anak ibu, kita ketemu lagi di dimensi 3, di mana kompetensi kita masih kompetensi 31 ya, dan 41, yaitu mendeskripsikan dan menentukan jarak di dalam ruang, jarak antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan berusaha ya untuk bisa menentukan jarak titik ke garis. Kalau sebelumnya kita sudah menentukan yang mana itu jarak dan juga menentukan jarak titik ke titik. Nah, sekarang kita menentukan jarak titik ke garis. Untuk memahami yang mana sih merupakan jarak titik ke garis, nah kita perhatikan peragaan berikut ya. Jika ada titik A dan garis G ya, maka yang merupakan jarak itu adalah ya, panjang ruas garis yang ditarik dari titik A dan tegak lurus ya terhadap garis G. Tegak lurus itu ditandai dengan sudut siku-siku ataupun besarnya itu adalah 90 derajat. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada contoh ya. Misalnya kita diberikan sebuah kubus ABCDEFGH ya, dengan panjang rusuknya 5 cm. Sekarang kita diminta untuk menentukan jarak titik A ke rusuk HG. Ya, jarak titik A ke rusuk HG. Saya. Nah, jarak titik A ke rusuk HG yang mana? Iya, itu adalah garis AH ya, karena titik A tegak lurus dia terhadap garis AG ya. Maka yang akan kita cari itu adalah AH. Nah, AH itu apa? Iya, AH itu adalah diagonal sisi ya. Kalau kemarin kita sudah memahami bagaimana cara mencari diagonal sisi pada sebuah kubus karena rusuknya sama, ya sebenarnya kita bisa langsung saja ya. Diagonal sisi itu adalah A akar 2 dan depannya rusuknya adalah 5 akar 2 ya. Maka jarak titik A ke HG itu adalah 5 akar 2 cm. Cukup mudah kan? Ya, mudah-mudahan anak ibu bisa memahaminya. Nah, selanjutnya lagi contoh 2. Misalnya diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 6 cm. Ya, 6 cm. Jarak titik B ke diagonal AG. Ya, jarak titik B ke diagonal AG adalah, ya kita perhatikan ya. Nah, jarak titik B ke diagonal HG ini, ya jadi titik B itu kita tarik yang tegak lurus ya. Kita tarik yang tegak lurus ke garis AG. Diperoleh ilustrasi seperti ini ya. Mudah-mudahan anak-anak ibu bisa memahaminya ya. Nah, pembahasannya ya, jarak titik B ke AG itu adalah jarak titik B ke P. Kita misalkan titik potong yang tepat tegak lurus dari titik B ke garis AG itu adalah titik P. Nah, kalau sudah begini ya, sebaiknya kita ambil ya segitiga yang mewakilinya. Kita ambil segitiga yang mewakili ini, kita perhatikan ya. Segitiga yang mana nih yang bisa kita keluarkan untuk bisa menyelesaikan persoalan ini ya. Diagonal sisi BG itu adalah 6 akar 2. Ya. Diagonal ruang AG, diagonal ruang berapa? A akar 3. Ya betul ya, akar 3. Karena di sini panjang rusuknya adalah 6, maka diagonal ruangnya adalah 6 akar 3. Nah, sekarang kita perhatikan segitiga ABG ini nak ya, segitiga ABG. Ya. AB-nya sudah diketahui, BG juga sudah diketahui 6 akar 2 dan GA-nya juga sudah diketahui 6 akar 3. Sekarang yang mau kita cari yang mana? Yang mau kita cari itu adalah panjang BP, ya, panjang BP. Ya. Nah, kita perhatikan segitiga ini. Nah, sin A itu sama dengan
Ayo, ini ada kaitannya berarti dengan trigonometri yang sudah kita pelajari di kelas 10 ya. Perbandingan trigonometri yang ada di sudut segitiga. Nah, kalau sinus itu apa? Sinus itu adalah perbandingan sisi di depan dengan sisi miring ya. Jadi kalau kita perhatikan sudut A, sisi di depannya itu adalah ya. Sisi di depannya itu adalah BG yang panjangnya 6/2 dan sisi miringnya adalah iya AG itu panjangnya 6/3. Nah, kalau kita perhatikan lagi ya, kalau kita lihat segitiga ABP. Ya nak ya, kalau tadi kan persamaan yang pertama itu kalau kita memperhatikan segitiga ABG. Nah, sekarang kita perhatikan segitiga ABP. Maka sudut di depannya itu adalah BP ya. Ya kan nak ya? Nah, dan sisi miringnya yang mana sekarang? Iya, sisi miringnya berada di depan siku-siku, yaitu AB. Nah, angka-angka ini kita substitusikan ya, kita substitusikan ke persamaan yang sudah ada ya. Dan kita sekarang mencari BP-nya dengan operasional matematika, maka kita perolehlah BP itu sama dengan 6/2 dikali 6 dibagi 6/3 ya. Kita operasionalkan dan juga kita rasionalkan karena masih ada akar 3 di bawahnya. Kita rasionalkan dengan mengalihkannya dengan penyebutnya ya, yaitu akar 3 per akar 3. Maka kita perolehlah BP itu sama dengan 2/6. Jadi jarak B ke AG itu adalah 2/6. Ya, mudah-mudahan bisa difahami ya nak ya. Jika ada hal-hal yang tidak dipahami, silahkan di chat di kolom komentar ya nak ya. Nah, berikutnya contoh yang ketiga ya, misalnya diketahui limas beraturan TABCD dengan panjang rusuk alas 12 cm dan panjang rusuk tegaknya itu adalah 12/2 cm. Nah, berapakah jarak A ke TC? Ya. Nah, kita coba ya alternatif penyelesaiannya. Ya. Jarak A ke TC, misalkan saja tarik titik yang merupakan tegak lurus itu kita kasih nama P ya. Kita kasih nama P, maka jarak A ke TC itu adalah AP ya, diwakili oleh garis AP. Ya. Nah, di sini kita perhatikan juga lagi, kembali kita mencari ya, segitiga mana ini, segitiga mana yang memang dia bisa menyelesaikan permasalahan kita ya. Kita harus jeli untuk memperhatikannya. Nah, AC ya, kalau dari sini kita bisa memperhatikan segitiga ACP ya, segitiga ACP. Berarti kita perlu tahu AC itu berapa ya. Nah, karena dia sama sisi ya, dia merupakan persegi di bawahnya, sisi alasnya, maka AC itu merupakan diagonal sisi ya. Bagi yang belum menguasai kenapa bisa 12/2, ya silakan diulangi lagi dengan Pitagoras kita. Tapi jika sudah ya, diagonal sisi itu jelas sudah A/2. Kalau sisinya 12 berarti diagonal sisinya adalah 12/2. Nah, sekarang kita ingin mencari AP. Kira-kira bagaimana nak? Bisa dipahami ya? Sudah kelihatan jelas itu AP-nya berapa? Sisi miringnya juga sudah kelihatan ya, sisi sampingnya juga sudah ya. Tinggal mencari AP-nya lagi ya. Dengan menggunakan Pitagoras ya, AP kuadrat sama dengan akar dari AP kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang PC kuadrat ya. Jadi AP-nya sama dengan akar kuadrat dari AC kuadrat dikurang PC kuadrat. Nah, tinggal kita menggantikan angkanya saja. Ya. Kenapa itu bisa tepat membagi 2? Ada yang tahu alasannya? Iya, karena dia kalau kita perhatikan segitiga TAC itu kan segitiga sama sisi ya, sama sisi semuanya. Jadi kalau ditarik garis tegak lurus ya, otomatis dia juga tepat membagi 2 ya.
Nah, tapi bagaimana ketika memang nanti dia sisinya tidak sama, maka kita harus mencarinya lagi dengan cara yang lain, kita pikirkan lagi gitu ya. Nah, baik anak-anak ibu sekalian, sekarang tinggal kita masukkan angka-angkanya, kita substitusikan ya. Maka kita perolehlah hasilnya AP itu sama dengan 6 akar 6. Ya, ini sudah rasional? Sudah ya, karena akarnya tidak berada di bawah tanda per ya. Jadi jarak A ke TC itu adalah 6 akar 6. Baik, anak-anak ibu sekalian, kita lanjutkan ke contoh 4 ya. Semoga dengan makin banyaknya contoh anak-anak ibu bisa lebih menguasainya. Misalnya diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Dan pada titik P ya, dan titik P itu berada pada pertengahan FG. Ya, di pertengahan rusuk ya. Nah, pertanyaannya jarak titik A dan garis DP berapa gitu ya. Jarak titik A ke garis DP. Ya, bisa digambarkan nak ya. Kembali ya anak-anak ibu, kita harus jeli untuk memperhatikan yang mana yang sekarang yang bisa kita ambil ya. Segitiganya untuk membantu kita mempermudah penyelesaian masalahnya. Nah, kalau ibu keluarkan bidangnya DAFG ya, DAFG ya, dia akan merupakan apa itu? Ya, merupakan gambar persegi panjang ya, persegi panjang di mana DA-nya 6 ya, sama dengan GF ya. Dan DG-nya 6 akar 2 sama juga dengan panjang AF ya. DG itu kan merupakan diagonal sisi daripada kubus kita ini. Nah, sekarang posisi P itu berada di tengah. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini kan menjadi lebih mudah ya untuk bisa kita kuasai. Nah, jadi jarak dari titik A, nah itu kelihatan ya nak ya. Jarak titik A ke garis DP kita misalkan namanya adalah Q ya, titik Q. Maka yang kita cari sekarang itu adalah ya, panjang AQ. Nah, kelihatan ya, di sini segitiga apa jadinya ya? Kita perhatikan segitiga sama kaki ADP. Nah, dengan seperti ini bisa anak-anak ibu menyelesaikannya ya. Jadi DP itu sama dengan ya, kalau kita langsung menggunakan Pitagoras boleh ya, dengan menggunakan Pitagoras kita bisa menyelesaikannya ya. Panjang PR berapa? Ya, panjang PR kan anak-anak ibu insya Allah juga sudah tahu ya, sama dengan DG ya. Jadi DG itu sama DP, panjang garis DP itu sama dengan akar dari DG kuadrat ditambah GP dikuadratkan. Ya. Ya. Maka kita peroleh DP sama dengan 6 akar 2 dikuadratkan tambah 3 kuadrat. Ya. Tambah 3 kuadrat, jadi kita peroleh hasilnya sama dengan 9. Apakah DP yang kita cari? Tidak, yang mau kita cari itu adalah AQ ya, AQ. Namun untuk mempermudah kita menentukan AQ, ya kita cari dulu DP, berarti PA-nya juga sama dengan panjang DP, karena dia merupakan segitiga sama kaki ya. Nah, luas segitiga ADP ya, luas segitiga ADP sama dengan berapa? Luas segitiga ADP ya, luas segitiga ADP itu kan, kalau mau kita cari apa, luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi ya. Bisa tingginya kita jadikan yang PR, bisa juga
AQ. Jadi luas segitiga ini kan sama ya nak ya, luas segitiga ini sama ya. Luas segitiga ADP bisa kita pandang sebagai tingginya adalah AQ, atau juga bisa kita panjang tingginya itu adalah PR ya. Jadi yang manapun yang kita ambil sebagai alas dan sebagai tinggi, karena segitiganya sama, maka luasnya juga sama gitu ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan, kalau AQ sebagai tinggi, maka luasnya adalah setengah dikali alas. Alasnya kan tadi 9 ya, berarti DP ya. Dikali tinggi, tingginya adalah AQ ya. Nah, kalau kita perhatikan dari segitiga satunya lagi ya, kalau kita mengambil tingginya adalah PR, maka luas segitiganya adalah setengah kali alasnya 6 kali tingginya berapa? 6/2 gitu ya. Nah, dengan persamaan ini ya, maka kita bisa memperoleh nilai AQ. AQ itu adalah 4/2. Jadi jarak A ke DP itu adalah 4/2. Baik anak-anak ibu sekalian, semoga bisa dipahami ini semua. Nah, jika ada hal-hal yang tidak dipahami, silahkan dicantumkan di komentar ya anak-anak ibu ya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.